Pantas laporkan geng kuli atas kasus Vina, ternyata Aib pernah diadukan ke Pak Arti, balas dendam. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, posisi saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ITC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau dia? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya atau korban itu berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak, ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Bener nggak? Enggak. Itu yang abang cerita. Iya, emang itu yang saya lihat. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Ini saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Kebetulan emang Eki kebetulan anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu Kak? Anggota biasa. Termasuk Vina? Kalau Vina saya kurang tahu juga sih. Mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki sih. Setelah 8 tahun berlalu, film Vina setelah 7 hari keluar, masalah pembunuhan Vina itu viral lagi. Lalu Aib berstatement kesaksian di media sosial keluar. Nah itu saya meragukan, makanya pas kemarin ada Kang Deddy Mulyadi, kebetulan saya lewat, nah, saya berhenti di sini. Hanya ingin klarifikasi, meluruskan. Aib dengan meyakinkan banget, dengan sangat yakin, wah ini orangnya, ini orangnya. Itu yang membuat hati saya tuh kayaknya nggak terima gitu loh. Aib bilang begitu, ya ayo ketemu aja, seperti itu, biar bisa diklarifikasikan. Tetapi saat itu kasus tersebut tidak menjadi atensi dan tidak menimbulkan satu friksi-friksi maupun keresahan masyarakat, sehingga apabila kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat, biasanya Polda tidak perlu turut campur, hanya mungkin bimbingan teknis saja. Itu saja. Sehingga dalam hal ini saya bukan mau melepas tanggung jawab, tapi apabila pada saat itu pun juga saya harus bertanggung jawab, sekalipun saya sudah pensiun, saya siap untuk bertanggung jawab, karena tidak ada anak buah yang salah adalah pimpinannya. Kini terungkap alasan geng kuli Cirebon memukuli Aib. Saksi kunci kasus Vina, laporan Aib pada ayah Iki, Rudiana, disebut-sebut sebagai bentuk balas dendam. Aib merupakan pegawai tempat cuci mobil di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ia didatangi oleh ayah Eki, Rudiana sekitar 3 hari pasca kasus Vina Cirebon. Aib pula lah yang melaporkan geng kuli pada Rudiana sampai akhirnya kemudian mereka ditangkap atas kasus Vina. Ternyata sebelum melaporkan ke Rudiana, Aib pernah menjadi amukan geng kuli. Kalau konflik pernah dulu, teman bawa perempuan. Anak pun, dia kan saya ajak kerja, momo orang Malang, kata Aib. Temannya, kata Aib, membawa perempuan ke bengkel, kemudian jelang tengah malam, ia digeruduk warga, dia bawa perempuan ke bengkel, sekitaran jam 22.30 WIB saya langsung digeruduk, saya posisi di depan lagi nulis bikin gambar. Di situ langsung warga, bukan yang 7 orang aja, saya dipukulin, diinjak-injak, kata Aib warga sekitar. Samsuri mengaku kenal dengan 4 terpidana kasus Vina, kenal sebagian. Hadi, Eko, Saka, Dirman bukan geng motor, itu kuli bangunan. Katanya sebelum kasus Vina, Eko dan Hadi mendatangi Samsuri,
Mereka bercerita soal kelakuan Aep dan temannya di tempat cuci mobil. Sebelum kejadian Vina, Eko sama Hadi datang, dia ngomong, "Ang, saya pengen gerebek orang." "Kenapa masalahnya?" "Pengen gerebek pencucian mobil, karena dia bawa cewek." "Bener, Ang?" kata Samsuri. Samsuri menyarankan agar Eko dan Hadi untuk mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku, sampai kemudian Samsuri melaporkan kelakuan Aep ke Pak RT. "Kita ikuti prosedurnya, jangan main hakim sendiri. Izin RT dulu, saya izin ke RT Pak Pasren, yang ikut mengerebek Eko, saya, adik ipar saya 2, Pak RT. 6 orang dulu," katanya. Aep didatangi awalnya Aep dan temannya tak bersikap baik. Mereka tak membukakan pintu bagi warga yang datang. Setelah dibuka awalnya nggak ngaku bawa cewek, baru menggeledah, ternyata ada 2 perempuan di kamar mandi, barulah emosi, ada yang lempar kursi. "Pak RW Yitno datang," kata Samsuri. Selang beberapa hari gang kuli ini, kemudian ditangkap polisi atas kasus Vina. Selang penggerebekan berapa hari, 3 apa 4 hari ketangkap, katanya warga sekitar. Ferry menerangkan, Aep ikut dipukuli karena melakukan perlawanan terhadap warga dan geng kuli. Dia ngelawan, makanya terjadi keributan. Aep pernah pukul. Selang beberapa minggu kejadian Vina, katanya, Iki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Sekitar 3 hari kemudian, ayah Iki, Rudiana, menyisir sejumlah tempat yang buka 24 jam di sekitar tempat kejadian perkara TKP. Sampai kemudian menurut Ferry, Rudiana bertemu Aep. Pada Aep, Rudiana memberi kontak yang bisa dihubungi bila mana memiliki informasi terkait kematian Iki dan Vina. Ngasih kontak Pak Rudiana jam 2, jam 5-nya si Aep nelpon, "Pak Rudi, Pak, ini saya melihat pada malam itu datang, langsung ditangkepin," kata Ferry Irianto, warga Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, membantah keterangan Aep yang selama ini disebut sebagai saksi kunci terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ferry meragukan kebenaran kesaksian Aep. Dia menilai ada kejanggalan dari keterangan Aep yang mengaku melihat Peggy dan kawan-kawannya melempari motor Vina serta Eki. Padahal, kata dia, warung yang disebut Aep berada itu jaraknya jauh dengan lokasi kejadian, apalagi situasi gelap karena malam hari. Lokasi warung sama tempat nongkrong tempat pelemparan itu jauh, kayaknya sangat tidak mungkin kalau Aep melihat detail ada Peggy di situ, ujar Ferry di Cirebon, Rabu. Dia menuturkan, selama ini Peggy tidak pernah kumpul-kumpul dan nongkrong di tempat yang dituduhkan Aep.